Drama ini sampai sekarang ada 5 season, di mana setiap seasonnya mempunyai 12-10 episode. Jadi kemungkinan aku akan menceritakannya setiap season dengan 3-5 episode per videonya. Di awal cerita akan diperlihatkan di sebuah sekolah yang disebut sebagai Majisuka. Itu adalah sekolah khusus perempuan, di mana di sekolah itu hanya berisi perempuan-perempuan berjiwa preman. Mereka hanya menghabiskan waktunya dengan berkelahi setiap hari di sana. Bahkan sekolah itu juga mempunyai beberapa geng-geng dengan tingkatan dari terbawah sampai penguasa. Ketika di dalam kelas pun mereka tak pernah memperhatikan gurunya yang sedang mengajar. Bahkan guru itu sendiri selalu ketakutan ketika mengajar. Suatu ketika, di salah satu kelas guru matematika bernama Guru Kuki sedang mengajar. Ia menunjuk salah satu murid bernama Idola Otaku untuk mengerjakan tugas di papan tulis. Dan yang terjadi, Guru Kuki malah dibully oleh Otaku karena dirinya merasa kesal karena diganggu ketika sedang memanggang daging. Oke, jadi di kelas tersebut ada geng bernama Hormon. Kegiatan geng hormon di sekolah hanya memanggang daging sapi setiap harinya. Mereka beranggotakan 5 orang. Dan pada saat yang tak terduga, datanglah 2 murid pindahan sekolah lain, yakni Maeda Atsuko dan Onizuka Daruma. Yang mana sifat mereka itu benar-benar berbeda. Daruma saat hari pertama sudah menantang banyak orang dan membuat kericuhan di sekolah itu. Tujuan Daruma juga ingin menghabisi penguasa nomor 1 di sekolah tersebut. Ia pun langsung menuju markas Rapapa. Kalau orang Jawa, ini mah bacanya Rapopo. Oke, jadi Rapapa adalah geng penguasa di sekolah Majisuka. Bos mereka bernama Yuko Oshima. Namun sementara ini Rapapa dipegang oleh wakilnya bernama Sado karena Yuko sedang sakit. Geng Rapapa juga mempunyai bawahan yang disebut sebagai 4 Ratu Surgawi. Kedatangan Daruma untuk menantang bos Rapapa berakhir tragis. Karena tak perlu waktu lama, geng Rapapa menghabisi Daruma sampai babak belur. Di sisi lain, Maeda Atsuko terlihat seperti orang pendiam dan tidak peduli dengan keadaan sekitar, bahkan tidak punya niat untuk berkelahi sama sekali. Ketika dihadang dan dibully oleh geng hormon, Maeda juga hanya bisa diam saja meskipun uangnya diambil oleh mereka. Tanpa memerdulikan, Maeda pun langsung pergi begitu saja. Kesal dengan tindakan Daruma yang selalu sok jagoan di sekolah, para geng hormon juga memberikan pelajaran kepada Daruma, di mana kejadian itu terjadi di depan mata Maeda. Namun Maeda tak terlalu memperdulikan hal tersebut. Sampai suatu ketika, Maeda yang ingin pergi tiba-tiba terdiam ketika mendengar Daruma mengatakan kata serius. Dari situlah hati Maeda pun terketuk dan langsung menghajar geng hormon dengan tangan kosong. Jelas saja hal itu membuat Daruma kaget karena Maeda yang selama ini diam ternyata bisa dengan mudah menghajar 5 orang sekaligus. Jadi Maeda ini akan benar-benar serius apalagi dalam berkelahi ketika mendengar kata serius. Kejadian tersebut tak sengaja diketahui oleh Sado, sehingga membuat Sado melaporkan hal ini kepada Yuko, yakni pimpinan dari geng Rapapa yang sedang dikarantina di rumah sakit. Lagi positif COVID kayaknya. Kondisi Yuki sekarang hanya menghabiskan waktunya hari demi hari di rumah sakit bersama dengan bapak-bapak yang sedang sakit di sana. Dari kejadian itu membuat satu kelas terutama geng hormon takut kepada Maeda. Mereka tak pernah lagi mengganggu Maeda. Bahkan Daruma yang merasa telah diselamatkan mengajukan dirinya untuk menjadi bawahan dari Maeda. Tentu hal itu ditolak oleh Maeda. Yamete kudasai, souyuu no. Ketika pulang, Maeda yang selalu diikutin oleh Daruma tiba-tiba dihadang oleh geng Kabuki bersaudara karena mereka telah mendengar kabar bahwa Maeda anak pindahan yang kuat. Ia pun mencoba untuk menantang Maeda, namun Maeda tak menanggapinya. Lalu Oo Kabuki pun marah dan mengambil buku tentang perawat yang selalu dibawa dan dibaca oleh Maeda. Mungkin karena kebanyakan berkelahi, Oo Kabuki ini tidak bisa membaca. Mereka menganggap bahwa buku itu adalah buku pengacara. Karena kesal dengan sifat Maeda yang dingin, Oo Kabuki menyobek salah satu kertas di buku itu dengan harapan Maeda akan terpancing emosinya. Namun nyatanya Maeda tetap saja diam dan pergi begitu saja. Sedangkan Daruma seperti biasa mencoba untuk menghajar mereka berdua. Namun ya seperti biasa, Daruma pulang-pulang dengan keadaan babak belur. Dari sini kita akan tahu tatanan dari geng-geng di sekolah Majisuka.
Mulai dari geng Rapapa yang memegang kekuasaan sekolah Majizuka yang dipimpin oleh Yuko sebagai bosnya, sedangkan Sado sebagai wakilnya, dan di bawahnya lagi ada 4 ratu surgawi. Dan yang paling bawah-bawah ada lagi geng-geng hormon dan geng-geng lainnya. Namun di antara geng-geng tersebut ada beberapa geng yang tidak menjadi bagian dari geng Rapapa, yakni Kabuki bersaudara. Sepulang sekolah, Daruma mencoba untuk membuntuti Maeda secara diam-diam, dan ternyata Maeda tidak langsung pulang ke rumahnya, melainkan dirinya bekerja sampingan sebagai perawat di salah satu rumah sakit, yang mana di sana adalah tempat Yuko dirawat. Esoknya sepulang kerja di malam hari, Maeda mendapati bahwa Daruma sudah babak belur dihajar oleh Kabuki bersaudara. Ternyata Daruma sengaja tak memberitahu kepada Maeda kalau Kabuki bersaudara telah mengajak bertemu dengan Maeda untuk berkelahi. Daruma lebih memilih menghadapinya sendiri karena tidak ingin mengganggu waktu Maeda. Awalnya Maeda tak memperdulikan hal itu meskipun sudah melihat Daruma babak belur. Namun ketika Kabuki mengatakan bahwa Maeda merupakan orang yang tak pernah serius, Maeda pun langsung bereaksi dan akhirnya pertarungan pun terjadi. Esoknya, Daruma dan Maeda yang sedang pulang sekolah dihadang oleh geng-geng sekolah lain, yakni Yabakune. Mereka sedang mencari keberadaan dari geng Rapapa, di mana tujuan mereka adalah untuk mengalahkan bos Rapapa, yakni Yuko. Karena Daruma dan Maeda tak mengetahuinya, hal itu membuat geng Yabakune kesal. Namun tiba-tiba ada seseorang menolong mereka. Ia menghajar para laki-laki dari geng Yabakune dengan mudah. Orang itu adalah Gakuran, seorang cewek yang tomboy. Ia juga merupakan murid dari sekolah Majizuka, angkatan kedua. Tiap hari Gakuran selalu membuntuti mereka berdua. Bahkan Gakuran selalu menolong mereka berdua ketika sedang diganggu oleh geng-geng lain. Daruma pun curiga karena merasa Gakuran telah menyukai Maeda, yang artinya Gakuran adalah seorang lesbian. Sampai suatu ketika Gakuran menemui Maeda di atas sekolah. Dan ternyata bukan untuk menyatakan cinta, tetapi Gakuran ingin mengajaknya berkelahi dengan Maeda. Karena faktanya, Gakuran bukan menyukai Maeda, melainkan menyukai Daruma. Ia sengaja mengajak berkelahi dengan Maeda untuk memperebutkan Daruma. Namun jelas saja hal itu tidak akan diperdulikan oleh Maeda. Dan lagi-lagi Maeda pun bereaksi ketika Gakuran mengatakan kata-kata serius. Ia pun seperti biasa melepaskan kacamatanya yang menandakan perkelahian akan dimulai. Perkelahian mereka pun berlangsung secara sengit hingga menjelang malam, yang mana pada akhirnya Maeda lagi-lagi memenangkan perkelahian tersebut meskipun dengan beberapa kali terkena pukulan di wajah. Maeda dan Daruma pun pulang, namun geng Yabakune mencegat mereka lagi dengan membawa lebih banyak pasukan. Tetapi tak berselang lama Gakuran muncul kembali untuk menolong mereka berdua. Gakuran mempersilahkan Maeda dan Daruma untuk pulang, agar urusan Yabakune akan ditangani sendiri olehnya. Namun tiba-tiba muncul Sado untuk menolong Gakuran. Gakuran dan Sado dengan cepat bisa mengalahkan mereka semua dengan mudah. Alasan Sado sebenarnya bukan untuk menolong Gakuran, tetapi karena Yabakune mencari keberadaan Yuko, maka Sabo merasa harus turun tangan. Dari kekalahan Gakuran kemarin, kini dirinya ingin menjadi teman dari Maeda. Di sisi lain, Sabo juga merasa bahwa Maeda adalah sebuah ancaman, karena bisa saja Maeda merebut kekuasaan Rapapa. Namun Yuko tak pernah menganggap itu hal yang serius. Meskipun Yuko sudah menyuruh Sabo untuk melakukan sebuah rencana, tetapi dirinya tidak mau melakukan hal itu sampai Yuko kembali ke sekolah. Shibuya, yakni salah satu anggota 400 surgawi dari Rapapa, merasa geram karena Sabo tidak memberikan perintah apa-apa untuk menghabisi Maeda.
sehingga membuat dirinya menyuruh anak angkatan pertama yakni Sansao bersaudara untuk menghabisi Maeda. Dengan imbalan, geng Sansao bersaudara akan dijadikan salah satu bagian dari anggota Rapapa jika mereka telah berhasil menghajar Maeda. Tentu hal itu membuat geng Sansao menerima tawaran tersebut. Ketika Maeda baru pulang di sekolah, dirinya langsung disambut oleh Sansao bersaudara, yang mana jelas mereka akan menghabisi Maeda waktu itu juga. Namun untungnya hal itu dilihat oleh kepala sekolah, sehingga membuat mereka tidak jadi melancarkan serangannya. Seperti biasa, Maeda sepulang sekolah bekerja sampingan. Maeda selalu melihat Yuko dan bapak-bapak lainnya sedang asik bermain. Sampai suatu ketika, Yuko mencoba untuk mengajak Maeda untuk bermain. Tetapi Maeda menolaknya karena dirinya sedang bekerja. Dari sini mereka berdua masih belum mengetahui bahwa mereka adalah satu sekolah di Majisuka. Sepulang dari kerja, Maeda dicegat oleh Sansao bersaudara. Awalnya Maeda langsung bergerak untuk melawan, namun tiba-tiba ketika mengingat perkataan di pikirannya bahwa jika orang terkuat akan selalu menjadi sasaran, Maeda pun langsung terdiam dan tak melakukan perlawanan apa-apa ketika dirinya dihajar oleh mereka bertiga. Sansao pun mengabadikan ini semua dengan memfoto dan melaporkannya ke Shibuya bahwa mereka telah mengalahkan Maeda. Tentu kabar itu dengan cepat tersebar luas. Maeda pun ditertawakan oleh murid-murid lainnya karena telah kalah dengan murid angkatan pertama. Di sisi lain, Sansao berpura-pura mendaftarkan dirinya menjadi anggota Rapapa dengan memberikan foto kekalahan Maeda kepada Sabo. Tetapi Sabo menganggap bahwa itu adalah sebuah kekalahan untuk menjadi pemenang. Yang mana Sabo telah paham bahwa Maeda tidak akan bisa dikalahkan sebegitu mudahnya. Karena dianggap gagal, akhirnya Sansao bersaudara melancarkan serangannya kembali ketika pulang sekolah. Lagi-lagi Maeda hanya bisa diam, dibully oleh mereka dengan tangannya diborgol di mainan berputar. Apa sih itu namanya? Entahlah, apa mainan berputar paling. Tiba-tiba datanglah Daruma. Meskipun dirinya selalu dicuekin oleh Maeda, tetapi Daruma menganggap bahwa Maeda adalah seorang teman. Dia akan melakukan apapun demi teman. Sampai suatu ketika, Sansao bersaudara mengatakan kata-kata serius. Dari sinilah Maeda pun langsung bereaksi untuk berkelahi. Namun sayangnya karena tangan satunya diborgol, ia tidak bisa maksimal dalam berkelahi. Tapi dengan usaha kerasnya, akhirnya Maeda bisa satu persatu mengalahkan mereka bertiga. Sampai akhirnya mereka ketakutan dan bergegas untuk pergi. Di sisi lain ternyata ada seseorang yang mengawasi pergerakan dari Maeda. Ia adalah Nezumi. Ia juga bersekolah di Majisuka sebagai angkatan pertama. Sepulangnya, Maeda tiap malam selalu memandangi sebuah foto. Ia juga memikirkan kata-kata teman karena terfikir oleh omongan dari Daruma. Adalah orang yang mempunyai misi untuk menghabisi 100 orang, yang mana setiap kekalahan dari lawannya, Kokoku selalu membaca puisi dan meninggalkan kartunya. Dan orang yang belum Kokoku kalahkan adalah dari anggota Rapapa. Dirinya juga pernah mengalami kekalahan satu kali, yakni dengan Yuko. Dari situlah membuat dirinya sangat ambisius untuk mengalahkan mereka, dan di sisi lain juga untuk menyelesaikan misinya. Tiba-tiba Nezumi menemui Kokoku yang mana ternyata dari 100 orang, Kokoku masih menyisakan 7 orang untuk dikalahkan. Karena anggota besar Rapapa termasuk bosnya cuman ada 6, yakni Yuko, Sabo, dan 400 surgawi, Nezumi pun memberikan lawan yang cukup kuat, yakni tidak lain adalah Maeda. Nezumi mengatakan kepada Kokoku bahwa 400 surgawi juga takut kepada Maeda. Dari situlah membuat Kokoku mempunyai rencana untuk menghabisi Maeda terlebih dahulu. Scene berpindah ketika Maeda sedang bekerja. Tiba-tiba pasien bapak-bapak sedang berkelahi. Sontak hal itu membuat Maeda melerai mereka berdua. Yuko yang melihatnya kaget dengan kekuatan Maeda yang cukup kuat melerai mereka berdua. Tak lama kemudian, Sabo pun datang ke rumah sakit untuk melaporkan kepada Yuko bahwa Sansao bersaudara mencoba untuk menghabisi Maeda surgawi. Yuko pun memberikan perintah kepada Sabo untuk tidak bertindak terlebih dahulu. Esoknya di sekolah, kedatangan Maeda disambut dengan banyaknya poster-poster yang bertuliskan bahwa Maeda adalah seorang pembunuh. Tentu hal itu adalah perbuatan dari Nezumi, yang mana ia sengaja menyebarkan hal itu agar Maeda terpancing emosi. Nezumi juga telah mengetahui semua tentang Maeda, bahwa Maeda akan bereaksi ketika mendengar kata serius, dan Nezumi juga menganggap bahwa Maeda pernah membunuh seseorang. Ternyata Nezumi adalah seorang pengkhianat di Majisuka. Dia bekerja sama dengan Yabakune untuk mencari informasi tentang keadaan Majisuka, terutama Rapapa. Di mana tujuan tersebut adalah agar Yabakune bisa dengan cepat menghabisi geng Rapapa.
Nezumi mengatakan kepada geng Yabakune bahwa di Majisuka akan ada orang yang bisa menghajar Rapapa. Namun dirinya tak ada niatan untuk menjadi penguasa. Yang dimaksud tidak lain adalah Maeda. Dari situlah kesempatan Yabakune untuk menghancurkan Rapapa. Di malam hari Maeda dicegat oleh Kokoku untuk menantang berkelahi. Karena Kokoku sudah mengetahui bahwa Maeda bereaksi dengan kata serius, hal itu tentu membuat Kokoku dengan mudah untuk mengajaknya berkelahi. Dan akhirnya pertandingan antara Maeda dan Kokoku pun terjadi. Yang mana dengan kekuatan Maeda tak perlu waktu lama untuk mengalahkan Kokoku. Dari sinilah Kokoku mengetahui kehebatan dari Maeda dan menganggap Maeda adalah orang kedua yang bisa mengalahkan dirinya. Keadaan semakin genting karena Rapapa belum saja melakukan pergerakan apapun untuk menghabisi Maeda. Di sisi lain, 400 surgawi juga sudah mulai khawatir. Tetapi Sabo tidak akan pernah bergerak jika bosnya Yuko belum kembali ke sekolah. Dan tiba-tiba betapa kagetnya mereka, bos Rapapa yakni Yuko telah kembali masuk sekolah.